Bayangan kamu kalau dengar kata hidup minimalis itu apa sih? Banyak orang tuh punya bayangan seperti ini. Orang yang hidupnya minimalis itu adalah orang yang tinggalnya di rumah yang dindingnya warna putih, terus hampir nggak ada barang di rumahnya. Terus udah gitu orang yang pakai bajunya itu-itu aja. Atau orang yang pelit, susah keluarin duit. Atau orang yang hidupnya maunya sengsara gitu. Boring, nggak enak, membosankan. Gitu nggak sih bayangan kamu soal hidup minimalis? Well, hidup minimalis itu sepertinya tidak seperti yang kamu bayangkan gitu. Jadi kira-kira persepsi-persepsi apa sih yang salah tentang hidup minimalis? Ini yang kita membahas hari ini. Persepsi yang salah tentang hidup minimalis itu apa aja? Yang pertama, masih banyak orang yang menganggap bahwa hidup minimalis itu adalah hidup yang membosankan. Gini nih, banyak orang ya kalau ngomongin soal gaya hidup tertentu, itu yang dipikirin tuh yang ekstrimnya aja. Jadi ya misalnya, gak enak banget hidupnya tuh orang pakai baju tiap hari itu melulu. Emang gak bosen apa? Atau tahu nggak? Lihat deh, perhatiin deh. Tiap hari pakai tas ke kantor itu mulu tasnya. Tasnya cuma satu. Boring banget hidupnya, gitu amat gitu. Kadang orang tuh mikir kayak begitu. Sebetulnya nggak semua stylenya minimalis itu sama ya. Kayak saya orangnya termasuk orang yang suka fashion. Baju saya warna-warni, nggak cuma hitam, putih, abu-abu. Saya warna macam-macam ada. Kemudian baju saya juga ada yang bentuknya asimetris, unik gitu. Karena memang saya seneng aja gitu. Tapi bukan berarti, jadi gini, kalau seandainya ada orang yang pakai bajunya itu aja, mungkin buat saya nggak cocok. Tapi buat orang itu cocok. Ya, buat dia asik aja dijalanin, kenapa enggak gitu. Yang penting itu gini loh, jumlah pakaian kita yang ada di lemari kita itu nggak kebanyakan, cukup aja gitu. Dan kita jadi lebih mudah untuk membuat keputusan hari-hari, gitu kan. Bukan berarti kalau bajunya itu aja terus jadi boring. Ya bisa aja sih hidup minimalis kita anggap sebagai hidup yang boring kalau itu anggapan kita sendiri. Tapi kalau memang orang yang menjalaninya nggak menganggap itu boring, ya enggak sih. Kalau buat saya nggak pernah membosankan. Hidup minimalis tidak pernah membosankan buat saya. Saya enjoy banget hidup minimalis. Yang kedua, masih banyak orang yang berpikir bahwa hidup minimalis itu harus irit. Wah, susah lah kalau jadi minimalis. Gimana diajak nongkrong nggak mau, diajak belanja susah gitu. Mereka tuh orang irit-irit. Sebenarnya gini, bukannya mau ngirit, tapi minimalis itu kan punya prinsipnya itu adalah kita itu harus fokus pada hal-hal yang benar-benar penting buat kita, gitu kan. Jadi kita tuh nggak mau buang-buang uang untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau misalnya kita belajar nih untuk bisa menginginkan lebih sedikit, kita belajar untuk tidak memanjakan semua keinginan kita. Kita mesti lihat, ini bener-bener saya butuh atau sebetulnya saya cuma ingin aja gitu. Itu yang jadi fokusnya minimalis. Jadi kalau memang dia butuh banget sesuatu barang, dia akan benar-benar tabung dulu sampai nanti uangnya cukup gitu. Jadi dalam mengelola keuangan juga harus pintar gitu. Gak sembarangan aja keluarin uang, kemudian nanti terlilit hutang dan sebagainya, malah bikin pusing. Nah, orang-orang yang hidup minimalis biasanya tuh lebih smart lah dalam berpikir soal keuangan gitu. Kalau memang butuh, dia akan tunggu sampai uangnya cukup, kemudian sesudah uangnya cukup baru dibeli. Dan selalu memikirkan quality over quantity gitu. Jadi barang-barang yang kualitasnya bagus otomatis kan tahan lama. Jadi bisa dipakai dengan jangka waktunya lebih panjang. Nah, gitu. Jadi pikirannya jauh ke depan gitu. Nah, kemudian itu bukan cuma sekedar masalah barang aja. Dalam hal relationship juga gitu ya. Kita tuh kalau bisa jangan bergaul dengan orang-orang yang toxic relationship. Jadi orang-orang yang cuma bikin kita jadi down, cuma bikin kita ngomongin orang gitu ya, yang nggak penting-penting lah diomongin gitu, bikin pusing kepala gitu. Jadi nggak usah lah yang gitu-gitulah. Mendingan kita bergaul dengan orang-orang yang bisa bantu kita untuk jadi lebih baik lah gitu. Jadi bukannya kalau diajak nongkrong nggak mau tuh bukan karena itu, cuman karena kita mau mikir penting nggak sih ini nongkrong kali ini gitu. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih kalau lagi nongkrong gitu kan. Nah itu jadi karena ada saringannya, makanya
orang-orang yang hidupnya minimalis ini pilih-pilih banget gitu, apa yang penting, apa yang enggak. Bukan karena pemikiran harus irit, nggak itu gitu, tapi memang kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Yang ketiga, masih banyak orang yang berpikir bahwa hidup minimalis adalah tentang memiliki sesedikit mungkin barang. Ini juga perlu diluruskan nih. Minimalism is not about having few things. It is mostly about having the right amount of something. Jadi bukan tentang lomba untuk lebih sedikit-sedikitan barang, bukan, tapi memiliki barang dalam jumlah yang cukup gitu. Jadi contoh ya, memang ada sih minimalis yang memang barangnya sedikit banget, ada. Itu mungkin ekstrim minimalis. Tapi kalau kita nggak bisa ngikutin gaya hidup yang ekstrim seperti mereka, ya kita nggak harus jadi seperti mereka banget gitu, nggak usah. Karena kan kita yang menentukan sendiri gaya hidup minimalis yang kita jalan itu yang seperti apa gitu. Karena kepentingan kita kan beda-beda. Kayak saya punya 2 kacamata. Satu kacamata saya taruh di tas untuk dibawa kemana-mana, pergi ke kantor atau ke tempat-tempat lain. Kalau saya perlu ya ada di tas saya gitu. Satu lagi tinggalin di rumah gitu kan. Nah, kenapa nggak satu? Ya karena memang saya perlunya 2. Nah, misalnya lain lagi lipstick contohnya. Saya punya 2 warna lipstick. Kenapa mesti 2 warna? Iya, karena sebetulnya saya tuh sukanya warna yang coklat aja, yang netral. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada pesta atau ada acara, kadang-kadang saya perlu yang ada warnanya gitu, supaya nggak kelihatan terlalu pucat. Kayak gini nih, kayak misalnya saya lagi bikin YouTube, kadang-kadang saya memang perlu juga untuk pakai yang ada warnanya supaya nggak pucat gitu. Kemudian sepatu saya nggak cuma 1, sepatu saya ada beberapa. Sepatu buat kerja, sepatu buat olahraga, sepatu buat jalan-jalan, sendal juga ada gitu kan. Nggak cuma 1. Kenapa? Karena memang keperluannya beda-beda. Jadi minimalisme itu bukan pokoknya barangnya harus sesedikit mungkin, nggak gitu, tapi jumlahnya cukup, nggak berlebihan. Gak cuman pokoknya barangnya, kalau kita punya barang terlalu banyak, itu kan cuman menu-menuhin rumah aja, menu-menuhin lemari aja. Padahal sebetulnya barang-barang kita itu bisa dipakai sama orang lain kan. Nah itu intinya itu. Kalau memang barang-barang yang ada itu memang kita pakai, kalau memang cukup buat kita, ya nggak apa-apa. Kalau punya barang lebih dari 1 atau lebih dari 2, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu memang kamu butuhkan gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak dibutuhkan tapi disimpan sampai lama aja gitu, buat apa? Sayang kan barangnya. Padahal orang lain pasti seneng banget kalau dikasih barang yang kita mau kasih, iya kan? Gitu loh. Jadi intinya itu bukan tentang sesedikit-sedikitnya barang, tapi tentang cukup. Yang keempat, anggapan orang yang berpikir bahwa hidup minimalis itu adalah hidup sengsara, nggak bisa menikmati hidup. Ini salah banget nih. Justru dengan hidup minimalis kita jadi lebih menikmati hidup. Karena kita hidup berdasarkan value, berdasarkan nilai-nilai yang penting dalam hidup kita. Iya kan? Jadi justru kita lebih menikmati hidup dong. Kayak misalnya saya nih ya, saya itu daripada saya pakai uang saya, hasil kerja keras saya untuk beli-beli barang, saya lebih suka untuk pakai untuk liburan bersama dengan keluarga. Karena keluarga saya penting buat saya. Kemudian daripada saya beli barang-barang yang sebetulnya saya nggak mampu, lalu saya ngutang hanya untuk pamer ke orang-orang lain supaya kelihatan kaya gitu di depan orang lain. No, saya nggak mau begitu. Lebih baik ya, saya hidupnya santai aja, yang penting happy gitu. Hidup tanpa hutang itu penting banget buat saya. Karena dengan begitu kan saya nggak usah pusing gitu dengan utang-utang. Ya udah, kalau saya memang nggak mampu beli barang itu, ya udah nggak usah dibeli gitu. Gampang aja, as simple as that gitu. Nggak mampu ya udah nggak usah beli. Nanti aja kalau memang saya mau, memang saya perlu barang itu, ya udah nabung aja dulu. Nanti di depan kalau memang udah cukup uangnya, baru saya beli gitu. Nggak usah paksain diri gitu istilahnya. Jadi bukan bikin hidup minimalis itu bukan bikin sengsara diri kita sendiri, enggak, tapi kita ngerti prioritas gitu. Hidup minimalis itu adalah hidup dengan rasa cukup, pas-pasan, bukan karena pas karena kurang mampu gitu, tapi pas mau makan ada, pas mau beli kebutuhan ada, pas mau liburan ada, pas mau berbagi sama orang lain ada. Kenapa kok bisa selalu ada? Iya, karena mengerti arti prioritas gitu. Jadi bukan tentang hidup sengsara ya. Hidup minimalis justru menikmati hidup dengan lebih asik dan menyenangkan.
Jadi gimana? Menurut kamu, apakah dari yang saya ceritain tadi, gaya hidup minimalis itu seperti yang kamu bayangkan selama ini atau enggak? Jadi nggak selamanya apa yang kita bayangkan itu seperti itu. Kita mikir, gue nggak mau lah hidup minimalis, susah bener kayaknya, nggak boleh belanja, nggak boleh nongkrong, nggak boleh pakai baju warna-warni, nggak gitu. Jadi kita mesti pikirin nih sebetulnya apa yang penting buat kita, nilai-nilai hidup kita apa. Nah, kita berjalan based on itu gitu. Gaya hidup minimalis yang tipe yang saya tuh yang seperti ini gitu. Jadi gak sesulit itu kok hidup minimalis, trust nih, gak sesulit itu. Karena kita jalani sebetulnya apa yang penting buat kita, dan kita bener-bener enjoy, menikmati hidup gitu dengan gaya hidup minimalis. Tertarik untuk jalani gaya hidup minimalis? Nah, kalau tertarik, jangan lupa nonton video-video saya yang lain. Saya udah siapin nih playlistnya, supaya kamu bisa belajar lebih banyak lagi soal hidup minimalis. Supaya bayangan kamu yang selama ini salah, bisa kamu perbaiki. Oh, ternyata hidup minimalis itu asik banget. Oke, thank you ya udah temenin saya. Saya senang banget bisa sharing buat kamu hari ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye-bye.